Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Hafiz. Di video kali ini kita akan merubah UI-nya, ya, user interface, yaitu tampilan yang dilihat oleh user. Kan kita baru buatnya seperti list kayak gini nih, kurang menarik ya. Nah, kita mau dia berubah menjadi bentuk card. Kita cari aja template-nya di Tailwind CSS atau di Flowbyte. Saya menggunakan Flowbyte. Coba kalian masuk ke Flowbyte, kemudian kita lihat ya bentukannya di blocks. Kemudian kalian lihat search di sini bagian blok. Nah, nanti bloknya kita mau buat seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Kita lihat tampilannya seperti apa, kayak gini tuh. Jadi dia menggunakan card gitu ya. Nah, untuk Flowbyte itu kalian nggak bisa langsung mengcopy dan mempaste saja kemudian muncul, yang enggak. Kalian harus melakukan instalasi untuk Flowbyte nya. Kalian buka docs, kemudian kalian lihat bagian integration guides, cari yang Laravel, kemudian kita ikutin perintah-perintah yang dijalankan. Ini udah kita lakukan sebelumnya, ini juga kita sudah lakukan di video-video awal. Kemudian install Tailwind CSS juga sudah. Kemudian masuk ke install Flowbyte. Kemudian kalian tinggal copy ini, npm install Flowbyte save, kalian jalankan di terminal, enter. Tunggu ya sampai dia selesai ini. Oke, ini sudah selesai, cepat juga. Untuk bagian selanjutnya, import default DOM variable from Flowbyte inside into your main app CSS. App CSS ini kalian pastekan di app CSS, itu ada di resource CSS dan app CSS. Kayaknya bukan di sini deh, salah. Apa di situ benar ya? Enggak. Taruh sini dulu deh. Karena perintahnya gitu sih. Kemudian import Flowbyte plugin fill in your CSS. Kayaknya bukan di sini deh. Apa di ini Tailwind config JS? Kayaknya di sini deh guys. Tadi plugin ya. Trophy. Tailwind is unable to load your config file or valid script. Bisa sih. Flowbyte mungkin interior CSS. Nggak bisa sih. Sebentar. Error. Ini nih yang bikin error nih. Apa nih? Oh, jaringannya lama lagi. Aduh, koneksinya hilang. Bentar dulu ya guys. Oke guys, tadi saya udah nanya ChatGPT ya. Soalnya ada perubahan versi, jadi caranya juga berubah. Oke, kita tadi ke bagian mana ya tadi? Bagian integration guide untuk Laravel. Kemudian kita tanya ChatGPT ya bagian tadi. Yang pertama harus dilakukan ada pertama kita buka. Terus kita ke bagian app CS nya.
Ini bagian ini kalian taruh di sini, untuk theme-nya taruh di FPPCS, pluginnya juga ditaruh FPPCS, dan config ini juga ditaruh di FPPCS. AppCSS. Sedangkan AppCSS kalian taruh import flow byte. Nah, ditaruhin config-nya di bagian pluginnya kalian gunakan require flow plugin. Oke. Terus apa lagi? Layoutnya diubah nggak? Untuk layoutnya kalian pastikan kalian udah menuliskan void restore css appcss dan restore cs appcss. Ingat itu. Kemudian kalian jalankan npm run dev. Udah kayak gitu, kalian tinggal copy. Kita buka boxnya. Untuk templatenya kalian copy templatenya. Nah, bagian yang ini kita mau pakai blok, kita copy bagian block sectionnya ya. Kemudian kalian copy kodenya, buka ke app post blade. Nah, ini kan sebelumnya tadi ada artikel ya. Tadinya ada artikel kan di sini. Ini yang codingan kita sebelumnya. Kalian klik di sini di sampingnya, kemudian kalian comment tag. Jangan dulu dihapus. Kemudian kalian kopikan yang dari templatenya sini. Kemudian kalian cek apakah flow byte-nya berjalan atau tidak. Kalian buka. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul kayak gini berarti udah berjalan. Jadi begitu cara instalasinya. Oke, kita samakan juga untuk Tailwind config CS-nya. Kita buka di sini. Tadi kan kita udah copy kodenya. Sekarang di bagian Tailwind config CS-nya kita juga kasih. Di sini kita kasih dark mode class di bawah Tailwind config atau di bawah Tailwind config. Kita buka config CS-nya di bawah Tailwind config, berarti di bagian sini ya. Export defaultnya coba aja dulu. Oke, kemudian di dalam extend kita kasih colors. Dalam extend sini ya, extend dim, di dalam extend atau di dalam extend di sini berarti oke. Selanjutnya apa lagi? Font family, ada nggak font family-nya? Nggak ada. Kita tambahkan kalau begitu. Font family masih di dalam dim extend. Ya, kopikan. Masih di dalam sini ya, di dalam extend ini. Pastikan. Tailwind config enable to register config itu token koma. Salah di mana ya? Sini. What I don't understand. Oh, this one. Hilangkan dulu deh. Pastikan ini di koma. Mana tadi ini ya? Kan. Mana sih, kasih tahu dong. Ini kan. Export defaultnya. Ntar ulang dulu. Ini kan penutup si ini nih. Penutup si color, ini penutup si extend.
Kemudian ini penutup si konten ya. Penutup si default ini. Oke, coba kita copy lagi ya. Aduh. penutup family-nya nggak ada ya. Copy aja semuanya lah. Ini 1, 2. Oh enggak. Ini sampai ke sini. Nah, kalian pastikan di dalam sini. Oke. Error di atas. Nah ini kah? Oh kurang koma di sini. Ya Allah. Oke, kita sudah lihat. Oke, sudah masuk ya. Di sini ada tutorial, warna-warnanya sudah masuk. Oke, selanjutnya kita nggak akan ambil bagian ini, kita akan kita ke sini, kita ke post fillet. Kemudian kalian lihat ini kan ada div pertama nih, div pertama. Nah, div kedua ini kalian hapus ya, kedua kalian hapus. Kemudian artikel kan ini ada 2, kalian ambil 1 aja, ini hapus. Jadi menyisakan artikel, div pertama, div penutup, artikel, dan session. Tapi yang kita mau ambil untuk yang kita di dalam for each dan for n hanya artikel ya. Jadi untuk session div utama dan div kedua kalian keluarkan dari for each dan for n. Oke, ini tinggal di-cut. Kita cut, taruh di luar. Ctrl V. Rapikan lagi. Enter. Kemudian ini apa nih? Artikel. Ini artikel yang dulu. Oke, bagian ini juga kita keluarkan penutupnya ya. Grafik. Oke, udah kayak gini. Udah, tinggal kita atur nanti. Kita lihat. Maka akan muncul seperti ini. Keren kan? Oke, sekarang kita akan edit lagi bagian postnya. Kita nggak butuh session ya, kita nggak butuh ini nih, session yang bagian putih ini kita hapus saja. Bawahnya juga jangan lupa dihapus. Kita lihat, maka dia tidak ada session ya. Kemudian untuk ini kita ukur menjadi 4 ya, 4. Kemudian PX-nya, PY-nya juga 4 nih. Untuk LGPX-nya kasih 0 aja. PX-nya juga 4. 0. Untuk grid-nya kita kasih 3 ya. Kita lihat. Salah. Kita lihat bagian sini, kemudian kita refresh, maka dia akan berikan 3 apa nih, card ya. Coba kita kecilkan. Dia sudah responsif. Tapi ketika pada ukuran ini kita mau ingin buat 2 ya, gimana tuh caranya? Ingin buat 2. Nah ini kan munculnya pas ketika besar aja ya. Kemudian kita copy untuk bagian grid calls-nya. Ini kita copy. Ctrl V, kemudian MD, kita ubah menjadi MD grid calls. Coba segini dulu, kemudian kita kecilin lagi, kemudian kita ada patokan harga gitu.
Dua kali ya, dua, callsnya dua, coba kita refresh lagi. Nah itu dia, ketika besar dia akan berikan 3 card, ketika setengah, nah ketika dua, nah ketika lebih kecil dia akan menjadi satu. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Oke, layoutnya sudah ya. Selanjutnya isinya di bagian sini kalian buka artikelnya. Pertama kita bagian kategori dulu ya, bagian kategori dulu. Untuk kemudian yang pertama yang harus dilakukan adalah ganti isinya. Kita hapus SFG. Nah ini kita hapus. Kita hapus ininya apa, logonya kita hapus nih. Nah habis itu kita ganti nih, bagian ini kita ganti dengan menggunakan kurung kurawal 2 kali, kemudian dolar post mengarah ke kategori, kemudian mengarah ke slug. Coba kita lihat ya. Nah dia akan memberikan apa namanya, kategorinya ya. Kategorinya gimana kalau kita membuat setiap kategori ini berubah warnanya ya. Gimana caranya? Oke, kita sekarang menuju ke migration kategorinya. Mana nih? Migration nih, begini dulu. Migration. Gimana sih migration database ya? Migration kemudian kategori. Nah, bagian kategori kalian tambahkan color di bawah slug. Dollar table. String. Color. Nah, selanjutnya kita ke bagian seeder. Database. Nah ini dia seeder, kita buka kategori seeder. Nah ini kan kita buat satu-satu. Nah tinggal kita tambahin color, apa warnanya gitu. Warnanya apa, tinggal dikasih warnanya, misalkan red, ya udah red gitu. Tinggal kita copy nih. Tekan di sini, misalkan, aduh salah, ini kita kasih green misalkan, kemudian di sini kita kasih blue, kemudian di bawahnya kita kasih yellow, dan terakhir red, green, blue, yellow, violet, boleh violet. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan ya, bagian apa tadi, user ya, user apa post kayaknya. Terus nanti di classnya kita kasih, ini kan warnanya mana nih, background ya, ini kita ganti nih background round white. Nah bagian ini kita ganti, bukan ini, yang primer ini loh. Kita ganti kurung kurawal 2 kali. Itu nggak salah, betul ya.
kurung kurawal. Nah, post kategori color. Post, kemudian kategorinya color, kategori color maksudnya. Color. Coba kita refresh. Belum berubah karena belum kita apa sih namanya, kita migrate dan seed ya. Kita belum migrate dan seed. Oke, coba kita jalankan migrate seedernya. Ctrl C, Ctrl V, enter. Maka akan dibuat ulang. Kita lihat, kita refresh. Oh, belum. Kenapa belum? Kita lihat nih, kita lihat dulu ini bagian ini. Kenapa belum? Tapi database sudah ada ya. Kenapa belum bisa? Kategori, post kategori color. Karena di Tailwind ini ada errornya. Jadi kita buka Tailwind, kemudian Flowbait atau Tailwind ya? Tailwind sih harusnya. Kita buka Tailwind. Kita buka Tailwind, kemudian ke bagian docs mungkin. Versinya versi ya, betul. Coba. Kemudian kita tulis namanya dynamic class name. Dynamic nah ini ada nih. Nah, dia nggak bisa tuh kayak gini, dipanggil kayak gini nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan yang namanya, sebentar kita ke bawah. Nah, kita harus menggunakan save listing. Kita harus menggunakan save list di Tailwind-nya. Caranya gimana? Ya udah, kita ke config Tailwind. Kita ke config Tailwind ya. Kita ke config Tailwind, kemudian di bawah sini kita tulis save list. Buat save list. Tik 2, kemudian array. Plugin save list, kemudian tinggal dikasih warnanya, background apa gitu, background red 100 gitu, 100 koma gitu ya. Tinggal dikasih lagi, kita copy, paste, misalnya blue, green ya kan, apalagi paste lagi blue, lagi kita paste yellow, satu lagi violet. Coba kita lihat lagi. Merah biru doang nih sama violet. Ada nih, udah jalan guys. Setelah kita kasih di merah, hijau, ini violet, biru ya kan. Oke, kuning. Oke, sudah betul. Berarti kayak gitu caranya. Oke, selanjutnya kita atur lagi. Oke, selanjutnya kita akan sini lagi kita benerin untuk judul, tulisannya masih beda, kemudian ini nama author dan tanggal ya kan, sama read more. Salah, kita buka lagi. Nah, selanjutnya di bagian ini
kita ganti dengan post create at div dan kurung awal post mengarah ke create add kemudian mengarah ke div for humans. Dikurung dulu dong, salah ini. Jadi nggak usah. Coba kita cek. Oke, sudah menjadi waktu ya. Lanjut, kita akan ke bawah lagi, ke bagian bawah. Di sini ada apa ini? H2. H2 berarti oh iya, kita mau ketika diklik judulnya kategorinya dia ngeling. Ini tinggal kita kasih HA. Nah, tutupnya pindahin ke bawah ke sini. Nah, tinggal kalian arahkan. Kita lihat dari sini, kita contek bagian yang apa tuh tadi, kategori ya, mengarah kategori ya. Ini ya, ref kategori slug. Nih, kalian copy. Kemudian coba letakkan di bagian href-nya. Kita cek. Oke, dia masuk ke artikel in kategori organization, kategori in machine learning. Oke, sudah. Kemudian kita akan atur apa lagi? Tadi judul ya, judul. Nih judul nih kita ganti. Judul tinggal dikasih judul. Kita contek lagi. Untuk judul yang ada title-nya, cari yang ada title. Ini title, ini judul. Tinggal di copy, kemudian letak salah. Dan letakkan di bagian judul. Waduh, double. Nah, gini. Kayak gini. Belum masuk nih. Kenapa nih? Oke, kita lanjutkan. Ini di bagian ini link A-nya kita keluarin ya. Kita bungkus bagian H2-nya dengan A, bukan H2-nya yang membungkus A. Ini kita cut, kita letakkan di atas sini, kemudian A ini kita taruh di belakangnya. Nah, di sini kemudian linknya kita kasih ngelink untuk judul. Ya, kita cari untuk yang title, linknya gimana? Ini kan title, mana title? Nih. Tinggal kita copy bagian ngelinknya ini. Kita copy. Kemudian letakkan di bawah. Di sini. Profi. Coba kita cek. Nah, dia akan masuk ke single post. Oke, sudah benar. Kemudian selanjutnya bagian paragrafnya ini kita hapus. Kita kasih kurung awal 2 kali, kemudian kita masukkan yang namanya str. Ini tuh kayak apa ya, str, kemudian limit tulisan yang akan dimunculkan di bagian depannya, kemudian kurung buka kurung tutup, variabel post mengarah ke body mengarah ke body, kemudian koma 150 karakter. 150 karakter. Oke, coba kita lihat. Nah, maka ini sudah mengikuti judul yang sudah kita berikan. Ini ya, ini. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini ada gambar ya.
Untuk gambar biarkan saja karena kita belum bikin. Yang kita ganti adalah nama untuk usernya. Nama untuk usernya tinggal kita lihat, kita contek author nih, post author name, tinggal kalian copy kemudian pindahkan ke altnya. Mana tadi alt image, where is image? Oh ini di sini, berarti di sini. Untuk ini juga kita kasih namanya sama. Oke, udah kita lihat dulu. Oke, maka namanya sudah menyesuaikan ya. Mayo Yolanda Cornelia Tami. Bisa fit lagi. Namanya sudah berubah. Kemudian apa lagi nih? Kemudian kita kasih link ya, kita kasih link untuk bagian nama autornya ini ya, nama autornya ini. Nah, kita kasih link di sini A. Tab, kemudian penutupnya ditaruh di bawah sini, span ini ya, div ini, di bawah div ini. Kemudian tinggal kalian kasih link untuk ke bagian author. Kita lihat tadi kan author dari sini, linknya berarti di sini. Copy kemudian letakkan lagi. Mana sini ya. Oke, sudah. Kemudian kita cek, kita klik, maka dia akan materi Cornelia Dabuke, Cornelia Yolanda ya, sudah benar. Kemudian apalagi nih, kita scroll ke bawah lagi, di sini ada yang namanya read more ya, ini bagian read more. Ini ada read more. Untuk read more kita samain dengan judul untuk linknya. Judul mana, judul title nih, title. Link titlenya mana? Ini. Tinggal di copy aja. Nah, di sini. Troll V. Kita lihat. Kita ketik read more, maka dia udah menjalankan ke single post. Di bagian judul kita juga berikan apa namanya, cover underliner. Judul tuh di H2. Oh, di sini nih, di sini. Di sini kita kasih class. Kok jadi error? Di sini ya, di sini ya. Salah mulu. Ya, ulang kan. Ini tadi hrefnya sama dengan judul. Judul. Oke, sudah benar. Sekarang ini kita kasih underline ya, underline kita lihat aja di sini kelas tadi ada hover underline. Kita buat copy di sini di bagian title. Di bagian judul kita kasih di H2 nya atau di A nya ya, linknya sih, di linknya kita kasih class hover underline. Kita lihat sudah belum. Nah, titik dua. Oke, sudah segitu. Kita lihat. Nah, maka sudah jadi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk bagian single postnya. Kita masuk Flowbyte, kalian pilih yang block template. Nanti kita copy ini kodenya,
Tapi sebelumnya saya udah mengkomentek bagian yang lama, yang artikel lama kalian komentek, kemudian kalian pastekan. Nah kemudian kalian masuk ke ini URL ini, TTP hello byte tipografi. Kalian masuk ke itunya, nah sini diarahkan ke sini, kemudian suruh install Flowbyte tipografi, import ini dan import ini. Oke, ini kalian import ke bagian app CSS. Ini saya udah taruh sini. Kemudian untuk bagian pluginnya kalian masukkan ini Flowbyte tipografi require ke Tailwind config. Nah saya udah letakkan di sini. Kemudian selanjutnya kita jalankan ini npm-nya. Sudah kita jalankan ya. Kita jalankan. Ini kan belum masuk ya. Coba jalankan. Oke, sudah jadi. Coba kita refresh. Masuk. Oke, sudah masuk ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Dari sebagian besar ini kita nggak ngambil sampai ke bawah, kita ngambil segini doang ya. Oke, kita hapus ya bagian yang tidak kita perlukan. Pertama-tama kita akan hapus bagian pelitnya ini, kita hapus. Kemudian kita ambil di bagian paragraf pertama aja, kemudian di bawah ini kita hapus sampai ke bawah ya, biar X layoutnya jangan dihapus. Nah kita hapus. Kemudian kan ini kehapus ya, penutup main div dan artikelnya kan kehapus. Itu tinggal kita buat ini artikel pertama, artikel. Kemudian di sini div. Kemudian di sini nyamuk main. Nah kita hapus aja bagian depannya. Oke, kita lihat. Oke, ini aja yang kita butuhkan. Selanjutnya tinggal kita edit deh. Oke, sekarang kita tinggal atur sesuaikan dengan milik kita ya. Sini pertama-tama kita mau buat link untuk kembali menuju kembali untuk menuju ke post ya, post yang ada banyak itu. Kita lihat ke atas, bagian atas kita lihat untuk artikelnya kita ininya dijadiin biar nggak terlalu ini, dia nggak terlalu ada jarak antar kiri kanan. Kita lihat, nah maka akan lebar ya, lebih lebar. Kemudian di bawah headernya kita kasih link ya, archive. Kemudian ininya kita pindahkan pasti di bawah address. Dia bawa address atau enggak ya? Coba aja dulu. Kita masukkan di bawah address. Ini kita isi dulu dah. Refnya kita isikan post jamak, kemudian ini kita tulis lakwo dan lakwo koma back to all post. Kita lihat itu di mana sih? Oh kan di atas. Kok nggak nyala lakwonya? Lakwonya nggak nyala. Kenapa ini? Kenapa ini salah nih?
kali titik 2. Sama aja. Salah di mana? Dan itu bukan pantas aja. Oke, sudah benar, tapi kok ada titik 2-nya? Nah, kayak gini. Sudah masuk ya, tinggal kita kasih class. Classnya kita kasih font medium. Font medium, text XS. Kemudian text blue. Dan hover. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah bagus ya. Sudah ada nih. Oke, selanjutnya kita address. Untuk ini kita hapus, ini kita gelar, nggak ada gelar. Kita lihat. Oke. Deseleos. Namanya apa? Kita jangan dihapus dulu. Namanya dulu ya, nama autor kita contek lagi. Sini nama autornya tuh ini. Kalian copy, letakkan di nama autor di sini, paste. Kemudian linknya jangan lupa kita kasih juga. Salah klik dulu. Linknya di sebentar, mana ya? Ini kan autornya ya kan? Ini linknya ini. Kalian copy. Kemudian kita sini lagi. Mana tadi? Ini ya. Nah, di sini. Oke, coba kita lihat. Ada ini namanya. Kemudian kita klik not found. Kenapa not found? Apakah salah? Ref authors, author ID. Ini kan author ID. Coba kita lihat bagian post, kita lihat aja di bagian sini, samain title, bukan title lah namanya, autornya autor ini dia nih, linknya author, username belum diubah tuh kayaknya bagian postnya, ininya username. Kita lihat, nah masuk ke linknya. Kemudian tanggalnya jangan lupa, tanggalnya yang di bagian bawah. Ini timenya kita hapus saja. Nah, timenya kita hapus, ganti dengan yang ada ini, before humans-nya. Ini kita copy, pindahkan ke sini. Kita lihat sudah muncul tanggalnya.
kemudian kita ini nggak usah ya, ini yang tadi kita hapus karena kan kita belum bikin ya, mungkin juga di sini kita mau tambahkan kayak kategori ya, kategori yang di post blade tinggal ambil aja nih, ini kan mana kategori oh ini kategori, kita ambil dari link A nya aja sampai penutup link A, kita copy, kita pindahkan ke sini trofi. Oke, ini nggak rapih banget dah. Aduh, hilang kemana tuh orang? Div-nya ini kan? Bukan. Oh ini. Oke. Harusnya ini dimundurin nih. Unduh. Oke, segini aja. Coba kita lihat. Nah, muncul bagian organization. Kita kasih margin bottom kali ya, margin bottom kelasnya mana? Sini ya. Kasih margin bottom 1. Kita lihat. Sudah nurun nggak belum? 2 dah. Udah nurun belum sih ya? Salah tulis di mana sih? Oke, udah jadi. Habis itu udah masuk. Selanjutnya kita turun lagi bagian judulnya, turun lagi bagian judul, tinggal contek lagi judul itu title, cari yang title mana ya, ada kacau ini ya, ini ya kalian copy, aduh di cut lagi, copy kemudian pindahkan mana tadi, ini ya, kita lihat. Oke, dia sudah menyesuaikan. Selanjutnya bagian body, terakhir bagian body, kita hapus aja bodinya, tinggal masukkan deh body oh ini ada nih STER, kita copy kemudian kita pindahkan mana ke situ, kita pindahkan ke sini. Nah, maka dia akan memberikan tulisan. Oke, ini tampilannya seperti ini. Coba kita kembali dulu, kita masuk, misalnya kita masuk sini, ada tulisannya organization, ini tulisannya dia, back to all post, balik lagi sampai ke sini. Nah, kok Cornelia Yolanda sama ya, Cornelia Yolanda, kok tulisannya sedikit, sebentar. Nggak ada read all ya. Aduh, kenapa tuh? Coba kita ke post blade bagian body, udah bener ah. Apa link bodinya nggak ada, link body sih. Oh, kalau single post jangan dikasih limit ya. Jangan dikasih limit. Oke, ke post blade, kemudian ininya dihapus aja limit. Jadi gini aja, hilangkan. Nah, gini. Kita lihat. Belum ngaruh, nggak ngaruh.
emang isinya dikit ya. Kita lihat aja di post, bagian post. Oh ini guys yang P ini kan ya, mana sih ini kan P str post lag apa ini, coba ya kita copy lagi, kita pindahkan ke sini. Ini mana, sini. Ini mah title, judul pantas saja. Kita lihat, nah ini dia, bener nggak? Nah, pokoknya kayak gitu guys. Cornelia Yolanda, ini tulisannya si Cornelia Yolanda, orangnya sama, gambarnya bikin kayak. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.